Waktu itu gaji pas-pasan mas, paling 100.000 lah waktu itu. Di Jakarta waktu itu per hari. Dibilang di daerah mungkin banyak ya. Tapi di Jakarta itu teman-teman udah ada yang gajinya lebih tinggi. Gitu. Saya ngirit banget saya. Jarang keluar makan gitu ya. Kadang-kadang numpang temen. Yang paling berat ya sebenarnya ya itu tadi ngelola karyawan itu paling berat. Karena orang-orangnya beda-beda dan latar belakangnya beda-beda, karena saya sendiri saya nggak ngelihat dari mana atau apa, niat kerja ya kerja ayo gitu, nggak ngelihat backgroundnya ya. Kadang-kadang ada yang salah masuk ya, mungkin dulunya di perusahaan sebelumnya bermasalah, saya terima ya. Itu sih di situ saya nggak pernah mengeluarkan, cuman saya didik dulu. Di sini free ongkir mas, free ongkir 1 galon 1 es kristal jauh 5 kilo tetap free ongkir, nggak ada minimal order. Saya itu anak pertama, pengen membanggakan orang tua, karena orang tua saya itu istilahnya apa ya, mungkin ya memang mereka usaha, cuman banyak orang yang belum tahu dan cukup lah gitu. Aku pengen istilahnya mengangkat itu sih, itu punya kebanggaan orang tua. Ayah saya kan nggak sempat melihat itu juga, belum sempat. Ayah saya pas mau nikah, mau pernikahan itu 2 minggu nggak salah itu nggak ada, belum melihat sampai sejauh ini gitu. Padahal dulu itu pak aku iso kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Pulung Wijaya, biasa dipanggil Pulung. Saya owner dari Raja Banyu, usaha air dan es kristal. Alamatnya di Jalan Seruni nomor 15 Blitar. Usaha Raja Banyu ini termasuk usaha yang baru lahir. Raja Banyu tepat pada bulan Mei ini 4 tahun. 4 tahun tuh sebentar sih mas. Karena saya ini termasuk paling baru. Ya, kompetitor-kompetitor atau yang lain usaha sejenis sudah ada yang jauh lebih lama dari saya. Jadi saya termasuk pemain baru di bidang ini sih. Saat ini usia 31. Dulu itu saya awal habis kuliah ya. Habis kuliah itu saya kerja mas. Kerja jadi sales. Awalnya malah bukan sales, helper. Helper itu tukang angkat-angkat. Saya mulai dulu itu awal pertama kali kerja itu angkat-angkat karton. Angkat-angkat dus-dusan itu ya di Jakarta. Saya alhamdulillah kerja di sana, di salah satu perusahaan multinasional. Ya awal kerja yaitu, pikir saya gini, S1 tapi kok kerjanya angkat-angkat gitu loh. Tapi saya waktu itu mikirnya gini, pertama kali pekerjaan yang menerima saya akan ambil. Entah itu seperti apa, pokoknya saya ambil. Saya niatin itu waktu itu, seperti itu. Jadi saya waktu itu kebetulan diterima di salah satu perusahaan, dan trainingnya waktu itu saya pertama jadi helper. Helper naik, pembantu helper juga, jadi sales, pernah di gudang juga. Ya dari situ saya punya pengalaman dikit-dikit sih mas. Kebetulan saya jurusan manajemen ya di UNESA. Terima kasih banyak ya mbak. Oke, selamat datang kembali. Capek banget. Cek ini, cek itu, harus input manual. Apalagi pas stok barang nggak sinkron, customer malah pada komplain. Bingung deh. Mungkin aku butuh bantuan kali ya. Tapi kan bisnis tools banyak banget. Jadi bingung pilih yang mana. Akhirnya aku pilih Odoo. Nggak perlu pindah-pindah aplikasi, semuanya sudah ada di Odoo. Stok barang aman, laporan keuangan sudah otomatis. Jadi nggak ada lagi telat kirim barang karena stok kosong. Odoo sudah terintegrasi dengan Shopee loh. Teman-teman business owner bisa coba Odoo secara gratis atau ngobrol dengan pakar Odoo dengan klik link yang ada di bawah ini ya. Karena saya ingin belajar mas. Karena memang saya dulu itu belum pernah kerja. Saya berusaha gimana sih aku punya pengalaman kerja. Apapun itu pekerjaannya saya nggak lihat itu. Pokoknya kerjanya halal, ya saya ambil. Dari situ saya belajar mulai cara nata karton di belakang itu seperti apa. Karena orang yang nggak biasa nata karton ya mungkin jatuh mas. Jadi aku belajar pelan-pelan, terus belajar budaya Jakarta seperti apa yang sangat keras itu. Saya sempat kaget saya juga di sana karena memang keras sih. Nah, dulu kuliah di Surabaya keras, ternyata Jakarta lebih keras. Seperti itu. Lalu saya belajar akhirnya diangkat jadi sales. Saya belajar menyales, belajar dari nol karena memang saya itu
nggak ada basic jadi sales. Saya belajar cara menawarkan, negosiasi ke pelanggan, door to door waktu itu di Jakarta, tepatnya di Tangerang. Waktu itu kalau saya setahun di sana. 6 bulan saya jadi helper. Setelah itu saya jadi sales, diangkat jadi sales. Saya belajar banyak, saya alhamdulillah bisa di sana. Karena dia suka itu juga istilahnya didiknya disiplin Mas. Jadi untuk sales dan lain-lain bagus di sana. Saya belajar banyak hingga saya ada sesuatu akhirnya saya keluar. Karena saya mikirnya kayaknya saya harus cari tempat lainnya. Nah, buat improve diri saya niatin diri saya sendiri dan waktu saya mikir orang tua gitu. Jadi aku pengen suatu saat ini membahagiakan orang tua. Wah mah, aku iso loh. Aku bukan anak manja istilah gitu. Aku bisa melakukan sendiri. Itu salah satu motivasi. Jadi apapun tak kerjakan, mulai dari hal-hal kecil saya kerjakan, saya belajar banyak dari situ itu. Akhirnya saya apapun yang saya lakukan bisa survive itu di sana. Sebenarnya saya kalau nakal sih nggak nakal. Cuman saya anak laki-laki pertama. Saya juga punya adik. Saya juga ingin suatu saat nanti seandainya ayah saya atau mama saya sudah nggak bisa bekerja, saya juga bisa ini loh hasilnya sampean didik aku mbien. Ya seperti itu. Waktu itu gaji pas-pasan Mas, paling 100.000 lah waktu itu di Jakarta waktu itu hari. Dibilang di daerah mungkin banyak ya, tapi di Jakarta itu teman-teman udah ada yang gajinya lebih tinggi gitu. Saya ngirit banget, saya jarang keluar makan gitu ya, kadang-kadang numpang temen kayak gitu. Iya, kadang-kadang numpang nggak nyilih duit musik yo. Ya, tapi ya saya balikan pas gajian seperti itu. Alhamdulillah saya itu bisa nabung juga. Saya sisihkan buat orang tua. Ya, digaji. Di Jakarta masih bisa ngasih orang tua? Masih bisa ngasih orang tua. Meskipun ya nggak banyak. Tapi waktu itu gaji pertama saya langsung saya kasihkan orang tua. Wis buat tak kasih nih gitu. Ya memang saya niati seperti itu. Ya, pengalaman juga buat orang tua. Ya kisah di Jakarta itu seperti itu. Akhirnya saya pindah kerja waktu itu di Danone, di Aqua. Sama divisi sales. Tapi saya keterima waktu itu MT ya, seperti MT. Jadi saya sudah punya basic sales di perusahaan sebelumnya, saya tinggal mengembangkan di Aqua. Alhamdulillah saya jadi salah satu supervisor termuda waktu itu di Aqua. Umur saya 23 kalau salah, 22-23 itu. Waktu itu saya penempatannya di Malang, ngehandle se-Jawa Timur. Di Malang 2 tahun. Ya saya karena pengalaman-pengalaman yang sebelumnya saya lakukan itu. Karena saya itu orangnya ini Mas, pengen tantangan, suka tantangan gitu. Jadi sesuatu yang baru. Ini dibilang ya cepet bosen. Tapi gimana cepet bosen, saya harus punya tantangan baru. Ketika saya punya target sudah tercapai, saya harus punya yang lebih, punya target lain, biar saya itu nggak bosenan. Di Danone bagus sih Mas, sudah ada kenaikan, jadi kayak kenaikan salary dan lain. Sebenarnya secara gaji sudah cukup menurut saya. Karena mungkin saya ya itu tadi, karena saya terlalu, ya mungkin bilang ambisi atau punya target yang tinggi ya. Saya pindah lagi, ditawarin di gaji 2 kali lipat lebih tinggi waktu itu, di Sampurna, sama jadi supervisor. Saya ambil. Sebenarnya iman, ya aku istilahnya di sana karyawan tetap. Bentar lagi karyawan tetap, udah mobil ada, tempat tinggal udah ada, tinggal jalan. Tapi ya namanya jiwa muda, saya pengen istilahnya improve juga. Saya pindah ditawarin di perusahaan lain dengan iming-iming gaji yang tinggi. Akhirnya saya ambil, terus tapi nggak lama itu Mas. Jadi saya di Sampurna nggak lama, terus saya pindah juga yang terakhir itu sebagai manajer di orang tua. Ya, terakhir di orang tua, handle area Jawa Timur juga waktu itu. Cuman ya karena mungkin ini ya pengen sesuatu yang improve itu tadi. Karena memang saya dari kecil itu suka bisnis, suka jualan. Jadi dalam hati saya itu, aku butuh iso bisnis sendiri waktu itu. Yaitu saya belajar dari pengalaman. Yaitu awal saya pekerjaan itu tadi, itu adalah pengalaman paling berharga. Karena saya dididik jadi benar-benar pribadi seorang sales waktu itu. Hingga ketika saya pindah kerja, saya sudah punya modal itu, tinggal saya kembangin, saya bertemu dengan orang-orang baru, saya sharing dan lain-lain, jatuh bangun, saya cerita-cerita juga sama orang-orang yang mungkin lebih senior dari saya, hingga saya ini mungkin sedikit juga hoki ya Mas, nggak tahu orang-orang bisa percaya sama saya jadi manajer ataupun jadi supervisor, saya kurang tahu kenapa ya, karena saya ya yang saya lakukan itu ya apa yang saya lakukan sesuai pengalaman saya.
Dan saya itu orangnya sebenarnya nggak pernah mengeluh. Saya itu mungkin nggak pernah mengeluh atau apa, saya hajar, saya kerjakan seperti itu. Mungkin mengeluh pada diri sendiri sedikit gitu ya. Wah, kok gini, tapi bangkit lagi. Saya orangnya gitu. Kenapa nggak menyesal ditinggalkan, Mas? Ya itu tadi. Saya punya angan-angan udah kayaknya, karena saya di sales ya. Di sales itu ketemu orang banyak. Jadi saya ke tempat orang, dia pasti berdagang, berjualan. Saya ketemu orang banyak, terus diceritani, enak berdagang gini. Jadi jiwa saya jadi keangkat gitu. Oh iya, saya juga suka bisnis. Akhirnya saya memutuskan untuk tak berhenti untuk di perusahaan. Coba saya men-challenge diri saya sendiri untuk buka usaha waktu itu. Waktu itu belum Raja Banyu. Setelah saya resign itu, awalnya saya buka kuliner. Saya buka nasi gila, Mas. Nasi gila dulu itu di Blitar masih jarang ya. Sekarang akhirnya saya buka, itu terinspirasi dari Malang. Waktu saya kan suka kuliner di Malang waktu itu. Terus saya, ini nasi enak ini. Akhirnya saya cari resep, akhirnya saya buka sendiri di Blitar. Awalnya online, akhirnya buka gerobak. Waktu itu buka gerobak ya sudah ada beberapa karyawan gitu, Mas, yang masak. Jadi saya tinggal handle itu aja. Tapi ya mungkin kurang beruntung, Mas, usaha pertama saya setelah resign itu. Karena ya mungkin saya memang basicnya belum di F&B. Yang kedua, untuk manage teman-teman F&B sama yang lain itu saya beda. Ya, mungkin saya dulu memang benar manage orang, tapi sales ya. Ya saya belajar, tapi kayaknya ini belum beruntung saya di usaha kuliner nih. Akhirnya saya nambah waktu, belum sampai saya tutup. Belum saya tutup, saya punya ide buat cari usaha sampingan buat nutupi usaha utama saya yang kuliner tadi. Akhirnya saya buka Raja Banyu. Ya, jadi gini, Raja Banyu itu sebenarnya saya itu karena udah punya usaha utama, saya pengen usaha sampingan. Apa sih yang usaha sing nggak ribet ya? Pokoknya sebenarnya jualan gitu. Kalau makanan kan kita harus belanja dan lain-lain, terus bener-bener quality produknya harus dijaga karena masak. Akhirnya gue nyari yang simple itu, coba dagang aja, jualan air gitu. Karena saya dulu juga basicnya di situ. Nah, akhirnya coba usaha kecil-kecilan, buka Raja Banyu. Dulu waktu itu belum ada namanya, masih jualan apa gitu, air gitu. Saya buka itu Raja Banyu. Saya awal isi ulang tuh yang terakhir. Awal saya buka air tuh kayak Aqua, Leo, air mineral belum ada itu. Jadi saya buka waktu itu. Saya kebetulan kan saya sudah pernah kerja di bidang itu waktu itu. Jadi saya supplier di Blitar itu udah tahu kira-kira yang dapat harga murah gitu, saya tahu. Akhirnya saya coba ambil dikit-dikit, waktu itu nggak sampai banyak. Saya waktu itu nggak salah 15 galon sehari stoknya, tapi lakunya nggak 15 sehari. Sehari itu loh cuma laku awal itu ya, laku 5 galon, Mas. Dan untungnya kan nggak banyak ya. Air itu paling untungnya ngepol 3.000 itu udah paling banyak. Saya waktu itu ngambil untung 2.000 dan laku cuma 5 galon sehari. Itu pun saya door to door. Jadi saya door to door, saya nganter, habis door to door ada yang pesen saya anter. Saya bawa sepeda motor gitu ke tempat pelanggan. Awal usahanya juga di tempat yang sekarang ini? Ya, sama. Tapi belum gede gini, Mas. Dulu kan kebetulan ibu saya jualan bakso. Di sini jualan bakso. Jadi bakso terus tak sisipin di belakang itu galon-galon gitu. Jadi ada yang mau beli gitu, monggo. Dan lebih dekat sama orang tua. Waktu awal itu belum. Setelah 6 bulan dirikan Raja Banyu, saya baru ketemu ketemu istri saya. Sama orang tua juga, ndang nikah gitu. Ya, ayo, aku pengen duwe cucu, gitu. Ya, makanya saya juga, karena kan ya aku bagian orang tua, makanya saya nyari ketemu calon istri saya itu. Karena juga saya, berarti teman-teman saya juga lihat, udah nikah semua. Banyak yang nikah, saya belum. Nekat bener. Saya bener, waktu itu kan saya gaji di sebelumnya, perusahaan sebelumnya lumayan buat tabungan. Adalah tabungan. Habis itu karena mungkin saya ini orangnya, saya itu boros karena suka makan kuliner dan lain-lain. Saya itu habis di situ. Terus akhirnya saya kenal istri saya, uang pas-pasan, saya nekat ya waktu itu. Saya kadung punya niatan mau tak rapi, pokoknya nekat lah. Aku wani woy, tak tembang uang tuamu gitu. Waktu itu saya 10 juta itu nggak ada loh. Uang 10 juta nggak ada itu. Saya berani, pokoknya tak tembung waktu itu. Akhirnya saya ketemu orang tuanya, saya beranikan nyari-hari, alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan orang yang tepat, saling melengkapi. Saya boros, istri saya enggak, wirid gitu ya. Jadi saya bisa direm. Jadi cara keuangan kan sekarang yang ngelola istri, jadi lebih ya
udah nggak boros lah. Jadi saya bisa juga mengatur keuangannya itu lebih stabil sekarang. Ketika saya 1 tahun udah nikah itu Mas. Waktu itu saya sendiri ya. Awal pertama kan sendiri usaha. Terus saya punya satu karyawan, terus saya ajari dan lain-lain. Ini mereka sudah jalan. Dan saya gambling, pokoknya pikiran gini, kalau usaha ini, kalau karyawan semakin banyak, kalau menurut saya, nanti dapatnya semakin banyak. Saya karyawan juga membawa rezeki itu Mas, karyawan juga membawa rezeki, maka saya juga, karyawan saya di sini banyak, saat ini sampai 20-an karyawan saat ini. Memang saya niati, memang mencari banyak-banyaknya, entah itu saya gimana, karena prinsip juga kalau semakin banyak karyawan, semakin banyak rezeki, kalau menurut saya seperti itu. Dan alhamdulillah kejadian. Saya nambah karyawan, nambah pangsa pasar. Karena karyawan saya juga tak bekali kayak brosur ya. Mereka tak suruh bagi brosur ke temennya, ke saudaranya. Akhirnya ngambil, dari mulut ke mulut, kenalah Raja Banyu. Gitu. Waktu itu ada es batu kristal, gas juga. Jadi kebutuhan pokok buat usaha, buat rumah tangga. Itu yang produk yang saya jual. Dan saya juga ngelihat pasar, peluang pasar. Oh ternyata orang-orangnya suka yang cepet terus langsung dikirim, langsung sampai rumah. Galon diangkatin, dibersihin di dispenser gitu. Saya dulu pengalaman saya di perusahaan sebelumnya seperti itu. Jadi kalau jualan galon itu jangan cuma jualan aja, tapi jualan jasanya. Jadi juga sama ngangkatin ke dispenser, bersihin, ngasih info kalau galon didekatkan kompor panas itu gampang lumut dan lain-lain seperti itu. Jadi mereka lebih, Raja Banyu nggak jualan tok loh, tapi juga ngasih info, ngasih value-nya seperti itu. Kalau saya pribadi mengalami yang saya kerjakan ini, jadi untuk usaha galon ini, manajerial ini harus benar-benar teliti Mas. Teliti karena untungnya dikit, kalau kecolongan dikit wes hilang. Untungnya cuma 2.000, 3.000 kayak gitu. Dan harus fokus dan konsisten. Karena saya itu bedanya saya pesaing ya. Yaitu mungkin orang pertama jualan galon kayak 5 galon, nyebari brosur door to door, cuma 5 galon sehari, kayak wes menyerah gitu. Orang-orang sing baru-baru, kalau saya pokoknya tak gas 1 galon pun tak anter nih sampai malam-malam, waktu malam itu tak anter. Butuh galon, saya tidur di telepon, butuh galon tak anter. Iya, saya babatnya waktu itu sampai seperti itu. Terus pelanggan itu saya ingatkan, Bu, galonnya habis. Oh masih ada Mas. Oh udah habis Mas. Jadi saya juga jemput bola di situ. Itu salah satu. Jadi kayak orang rumah tangga itu kadang-kadang lupa. Gasnya habis, galonnya habis, nggak dicek gitu. Tak suruh cek Bu. Oh iya Mas habis ternyata. Akhirnya saya tangi seperti itu. Jadi barang kan banyak. Ini barang banyak, ada Aqua, ada Cleo, ada es batu kristal. Nah itu keluar masuknya itu harus dicek, teliti. Nanti teman-teman yang bawa itu, tim kurir itu bawa berapa, itu dicek, pulang bawa berapa, itu kita ada laporannya seteliti itu. Jadi itu yang ngecek itu istri saya. Jadi saya dibantu istri saya untuk ngecek itu. Kalau saya sekarang lebih ke handle tim. Jadi kalau ada kurang-kurang apa saya ingatkan. Pagi hari biasanya itu kita briefing, siangnya saya ke lapangan, ya ketemu sama pelanggan, ya mungkin follow up dan lain-lain, seperti itu. Omset sehari kurang lebih 5. Ya, konsisten. Itu kepotong sama, nggak banyak sih Mas. Jadi kayak kepotong sama karyawan dan lain-lain, ya mungkin cuma kita dapat 1 juta sih seharinya. Ya tapi tanggungannya juga banyak. Orangnya juga banyak. Jadi saya sengaja merekrut karyawan tuh sebenarnya nggak ada kriterianya. Siapa yang mau kerja sungguh-sungguh, ayo ikut gabung sama Raja Banyu, ayo golek duit bareng gitu di situ. Jadi karyawan saya hampir 80% itu sepuh, di atas 40. Karena ya mereka juga memang karena kepekerjaan mereka niat, ya yuk kerja bareng. Makanya sampai yang karyawan pertama saya di sini itu masih ada. Ini ya keluar masuk biasa sih, di sini keluar masuk biasa. Cuman yang bertahan juga banyak. Karena saya itu istilahnya mengayomi maksudnya kamu kerja di sini jangan kerja aja, cuman anggap sama seperti keluarga seperti itu. Jadi di sini dianggap keluarga. Aku pun sebaliknya sama karyawan juga saya anggap keluarga. Seandainya kamu butuh apa, saya bisa bantu apa, biar sama-sama jalan. Ayo kita jalankan bersama kayak gitu. Yang penting di sini harus jujur, intinya satu tuh. Kalau udah nggak jujur, aku nggak bisa bantu apa-apa. Nyantai saja sih Mas. Saya sama yang bapak-bapak itu ya saya anggap mungkin ayah saya sendiri, tapi juga saya ini istilahnya pimpinan juga. Saya juga kadang-kala kalau memang mereka kurang ya saya tegur gitu. Karena dulu saya pas waktu jadi supervisor banyak orang tua yang saya handle juga banyak. Jadi saya mungkin terbiasa di situ sih. Mungkin di Blitar masih kali ini ya Mas yang 24 jam. Nggak tahu nanti bakal ada saingnya 24 jam. Karena saya sendiri waktu itu pernah jualan makanan.
malam, aku golek air nih di yo, aku golek es di mana yo, bingung mas. Dari saya itu sendiri, akhirnya saya dari situ buka coba 24 jam, dan ternyata memang benar malam tuh banyak yang pesen angkringan, warung kopi, ya lesehan-lesehan yang buka malam itu banyak yang buka malam. Sasaran saya ke situ. Mereka sudah tahu di mana sih buka yang malam, ya Raja Banyu. Yang sampai pagi ya Raja Banyu. Jadi udah tahu, mereka kesini sendiri. Kadang-kadang itu sini lampu udah dimatiin meskipun 24 jam ya mas. Tapi sini depan tetap ditutup. Nanti kalau mau pesen kita layani di depan. Ya teman-teman kadang-kadang jam 1, jam 2 pagi itu kalau ada pesanan, ada yang telepon dari langganan saya, ya karyawan saya telepon, mas ada yang beli di depan, akhirnya dilayani, tetap dilayani gitu. Karena saya juga istilahnya, ini peluang mas, karena jarang yang buka dan orang-orang juga pasti bingung, apalagi kalau malam minggu itu paling ramai karena banyak yang nongkrong, kadang-kadang nggak dapat diprediksi kebutuhan es batu ataupun airnya. Mereka beli ke sini malam-malam jam 1, jam 2, jam 3 biasa. Kalau saya tidur, karyawan saya telepon kadang-kadang. Kan tidur sini, saya telepon gitu. Jadi kebetulan batu itu, es batu kristal ya terutama. Es batu kristal itu yang kalau menurut saya itu yang sudah paling higienis menurut saya. Karena kalau mungkin dulu kita itu tahu ada yang es balok ataupun es yang batu buat sendiri itu kan kita nggak tahu airnya dari mana. Itu lebih mungkin lebih kurang direkomendasikan untuk diminum. Nah, es batu kristal ini diolah airnya pakai air RO mas. Jadi air yang sudah benar-benar difiltrasi sehingga kandungan-kandungan yang istilahnya kotor-kotor sudah hilang. Itu jadi memang benar-benar sudah. Jadi dikunyah, dimakan esnya itu udah nggak masalah, nggak ada yang namanya sakit. Ya sakit mungkin karena nggak tahan pilek gitu biasa, cuman karena sakit karena es batu itu kayak enggak. Kalau sudah es kristal ya, kalau es balok beda lagi. Saya kerjasama, saat ini saya penyalur ya, alhamdulillah masih baru juga. Waktu itu saya juga kok iso yo usahaku kok akeh gini, pelanggannya juga kok iso akeh jualannya. Aku juga nggak kepikiran waktu itu, juga usaha sampingan awalnya. Usaha sampingan malah jadi usaha utama sekarang. Mungkin ilmu-ilmu yang saya pelajari kayak ilmu manajerialnya. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan besar itu secara manajemen pasti sudah terstruktur. Nah, dari situ saya belajar juga cara menstruktur organisasi di perusahaan saya, di usaha saya, mulai dari tim pengiriman, tim produksi. Saya juga punya konten kreator, punya admin, ya itu saya punya job desk masing-masing. Jadi saya kasih job desk-nya sendiri-sendiri, punya SOP sendiri-sendiri, dan itu juga punya KPI sendiri-sendiri. Ya mungkin orang-orang cuma bagian pengiriman saja, tapi nggak punya KPI. Tapi kalau saya ada KPI-nya. Mereka juga saya target juga, bukan target sih. Nanti mereka kirim berapa, nanti dapat bonus, seperti itu. Ya seperti itu. Jadi saya memang secara prosedur, saya struktur sedemikian rupa yang pernah saya lakukan dulu pas di perusahaan. Dengan juga ilmu-ilmu memimpin karyawan, biar karyawan itu nggak bertengkar satu sama lain, biar karyawan itu nggak gampang istilahnya nyolongan. Itu juga istilahnya pernah saya pelajari waktu di perusahaan itu. Ya alhamdulillah bekerja waktu itu juga itu saya nyari pengalaman, jadi alhamdulillah ya terpakai juga di usaha saya saat ini. Yang paling berat ya sebenarnya ya tadi ngelola karyawan itu paling berat karena orang-orangnya beda-beda dan latar belakangnya beda-beda. Karena saya sendiri saya nggak ngelihat dari mana atau apa, niat kerja ya kerja ayo gitu, nggak ngelihat backgroundnya. Ya kadang-kadang ada yang salah masuk ya, mungkin dulunya di perusahaan sebelumnya bermasalah, saya terima. Ya itu sih, di situ saya nggak pernah mengeluarkan, cuman saya didik dulu, saya ajari itu. Pokoknya jangan sampai sekali-sekali berbohong. Itu saya udah berbohong sama aku wis nggak ada ampun. Saya udah nggak jujur itu, udah melakukan apa aja wis saya nggak toleransi. Makanya sampai kalau butuh uang mending ngomong tak kayak duit, ojo nyolong kayak gitu. Itu yang saya juga terapkan di perusahaan ini, biar teman-teman ini pertama merasa ada kekeluargaan, karena saya peduli tadi karena butuh apa saya bantu. Tapi ya jangan sampai nyolong, imbal baliknya sampai juga bantu aku, ayo ngembangin usaha ini gitu. Niat sekarang itu nyari karyawan sebanyak-banyak buat buka lapangan pekerjaan buat orang-orang, karena saya sendiri juga kalau jadi mereka nyari kerjaan itu susah. Kadang-kadang ada yang karyawan udah umur 60 itu ada 60 lebih, di atas usia ayah saya anggap bapak sendiri. Kerjanya bagus, ya ayo tetap mau kerja. Saya nggak maksa mas, maksudnya nggak maksa. Mestinya udah sepuh, saya suruh ini nggak maksa. Cuman semampunya. Kalau sampean nggak mampu nggak masalah. Mungkin atau sampean tetap kerja, tak cari kerjaan yang
bagiannya beda, entah itu nggak angkat-angkat atau depo, itu bisa seperti itu. Babat. Iya. Ini tidak termasuk berat ya? Oh berat mas, babatnya mas, berat banget malan. Karena saya itu anggap aja 100 orang yang tak prospek, yang terima cuma 1, yang lain ditolak. Itu biasa setiap hari kayak gitu. Tolakin pelanggan itu biasa wis. Saya ya modal nekat, berani. Sebenarnya itu loh konsisten saya, konsisten ditolakin. Hajar terus, besok tetap dikunjungin. Gimana mau Raja Banyu itu galonnya tetap saya kunjungin. Yang penting niatnya saya itu juga membantu orang-orang itu biar lebih mudah sih untuk pemesanan galon dan lain-lain seperti itu. Berat banget mas, berat juga di tenaga ya, berat juga di pikiran ya. Saya awal babat mungkin malu ya, malu karena apa? Ki S1 wis kerja ning aku ambien kok saiki usung-usung galon. Ya kan gitu. Saya juga dibilang malu, tapi saya tenang kali itu. Saya punya prinsip yang saya harus sukses gitu loh. Harus sukses kayak gitu wis tak tinggal nih akhirnya. Aku lama-kelamaan sudah biasa. Dilok-lok nembek pelanggan, dimarahin pelanggan wis biasa. Nah, hadepi. Yang penting kita tetap melakukan yang terbaik. Sering juga kan pelanggan itu komplain kiriman kok lama. Sering banget ya, mungkin mereka nggak tahu kalau kiriman sehari 300 lebih orderan itu nggak tahu. Ya taunya saya pesen cepet diantar. Ya nggak tahu kalau tiba-tiba pas waktu itu banyak yang nggak masuk orangnya, nggak tahu kan gitu. Taunya pesen diantar, kalau nggak sampai tujuan dimarahin. Sering saya dimarahin. Apalagi awal-awal belum punya karyawan, masih tenaga sendiri, dimarahin biasa. Tapi dengan dimarahin itu saya malah jadi istilahnya deket sama pelanggan. Tak deketin, tak ajak, nggak usah bahas jualan, nggak usah bahas ini, bahas yang lain, datengin kayak gitu, seperti itu sih mas. Jadi tetap konsisten dan nekat lah istilahnya. Gitu. Sehari minimal 300. Stoknya berapa? Hampir 500 pernah, 500 pelanggan diantar semua. Itu yang diantar, yang beli nggak dihitung mas. Yang beli nggak saya hitung dari itu tadi 300 itu. Karena laporannya beda sehari dan orangnya terbatas, waktu itu cuma 15-20 karyawan. Makanya orang-orang mikirnya kok lama kirimannya ya, sampean lek tahu kirimannya banyak loh bu ya gitu. Di sini free ongkir mas, free ongkir 1 galon 1 es kristal jauh 5 kilo tetap free ongkir, nggak ada minimal order ya. Itu mungkin juga kelebihan ya, mungkin kelebihannya Raja Banyu. Itu 1 ya, untung 2.000 diantar sampai itu aja. Grab aja mungkin nggak segitu loh, cuman ada caranya. Jadi saat ini saya punya pelanggan di seluruh Blitar Raya. Jadi kurir saya itu ada 20. Nah itu ada seandainya ketika sampai ngirim jauh, yaitu tadi 5 kilo dari sini ya, 5 kilo dari sini, tak carikan barengannya. Pasti ada barengannya. Ya kalau awal-awal babat, jadi ya saya mikirnya gini, saya dulu pernah belajar di sales juga ya, pemetaan wilayah dan lain-lain itu. Jadi cuma 4. Jadi utara, selatan, barat, timur. Nah itu saya bagi ke teman-teman. Jadi ketika ada yang utara masih pelanggan cuma 1, ya aku harus nyari pelanggan lebih banyak. Biar nanti pas ketika pesen ada barengannya. Di cost operasional nggak membengkak. Tetap jadi value-nya wah 1 es kristal pun dikirim loh gitu. Padahal nggak ada barengannya. Jauh tetap ada barengannya. Itu mungkin salah satu value juga. Berani boncos dulu. Awal ya 1 dikirim, aku mikir, ini nggak untung gitu. Tapi nggak apa-apa, saya tak cari pelanggan daerah situ gitu. Tak banyakin pelanggannya, lama-kelamaan ada repeat order daerah situ dibarengan sekalian. Pesen dibarengan sekalian. Karena di sini tuh sistemnya bukan PO, pesen antar. Saya juga nggak bayang kok bisa yang handle banyak juga gitu. Mungkin ini istilahnya apa? Jiwa saya. Udah usaha deket sama orang tua, udah ketemu istri yang cocok, yang pas, ke jalan. Nah, ini tinggal mengembangkan saja sih, itu mungkin ekspansi kalau usahanya seperti itu. Saya ya alhamdulillah cedek omah gitu, jadi juga seneng karena misalnya setiap hari bisa jadi ketemu itu. Saya dulu kan di Malang juga bolak-balik Blitar itu biasa, jadi sering ketemu sama orang tua gitu. Saya itu anak pertama, pengen membanggakan orang tua karena orang tua saya itu istilahnya apa ya, mungkin ya memang mereka usaha, cuman banyak orang belum tahu dan cukup lah gitu. Aku pengen istilahnya mengangkat itu sih, ini loh anaknya bu ini bisa sukses kayak gitu. Jadi punya kebanggaan orang tua seperti itu.
Ya itu saya dari kecil dididik, diajarin jadi orang sukses itu. Saya bukan dari kecil itu diajarin nanti kamu harus bisa membanggakan orang tua, naik derajat ayahmu, derajat ibumu, itu. Dia kepikiran terus tanam. Karena mikirnya orang tua ya, selainnya orang pertama yang saya curhati waktu itu sebelum saya punya istri, ya apa-apa saya sama orang tua diskusi. Jadi ya semua apa-apa saya akhirnya timbal balik buat orang tua saya, biar saya bisa sukses Bu, Pak gitu. Ayah saya kan nggak sempat melihat itu juga, belum sempat. Ayah saya pas mau nikah, mau pernikahan itu 2 minggu nggak salah itu nggak ada, belum melihat sampai sejauh ini gitu. Padahal dulu itu Pak aku iso kayak gitu. Tapi ya mungkin di sana juga ini sih udah tahu dari usaha ini. Alhamdulillah rumah sendiri, mobil juga sudah punya sendiri. Saya nggak kepikiran saya itu punya rumah secepat itu, nggak kepikiran waktu itu, nggak ada planning. Kok bisa cepet juga, kok bisa punya apa yang dulu saya cita-citakan, kok bisa cepet, maksudnya nggak kepikiran, nggak tertarget kok bisa lebih cepet gitu. Dan ternyata juga karena support dari istri yang pengen rumah. Mas aku kok pengen rumah tuh, bareng-bareng yuk dari satu ke rumah. Ya udah ya, saya kan istri pengen rumah, maksudnya nggak tak beli ini kan gitu ya. Aku berusaha banget, akhirnya ya sebisa mungkin tak usahakan ya dapat. Itu pula kendaraan juga, itu juga istri juga. Kalau saya nyata sementing, kalau saya yang penting membangun Raja Banyu lebih bagus lagi, senang gitu. Tapi di luar itu kan ada yang lain, istri pengen ini ya, itu tanggung jawab saya sebagai suami. Impian saya sebenarnya juga tinggi sih, tapi ya saya berusaha itu. Saya pengen punya Raja Banyu di seluruh Indonesia, di setiap kota ada yang namanya Raja Banyu, punya brand sendiri, punya konsep sendiri yang nanti di setiap kota itu ada. Jadi ya saya ngikutin mungkin yang franchise itu biar bisa expand ke tempat-tempat yang lain seperti itu, sehingga saya ya ini loh hasilnya seperti itu jauh ini. Dan pastinya ya secara kehidupan pribadi saya sih bisa lebih stabil, menikmatin nanti. Jadi kalau masa tua nanti udah nggak mikir apa-apa, tinggal jalan gitu loh. Itu juga salah satunya seperti itu. Ya mungkin ini sih Mas, ada 2 tentang pekerjaan. Pekerjaan pertama menurut saya, pekerjaan pertama apapun tuh dimaksimalkan. Aku jangan pilih-pilih. Karena itu modal awal untuk belajar itu tadi. Karena nggak tahu ya, karena kan di Pokari itu juga air. Karena kan Raja Banyu juga air. Saya dulu mungkin nggak bekerja di Pokari, mungkin Raja Banyu nggak ada. Ya itu pekerjaan awal saya di situ. Terus yang kedua, orang tua. Jadi jangan sampai nyakitin perasaan orang tua itu. Nggak bisa buat bangga orang tua, buat orang tua tersenyum. Ya nggak tahu ya, ini mungkin ini ya keajaiban apa ya. Selalu ketika saya minta restu orang tua, itu saya dimudahkan Mas. Saya minta restu orang tua, pasti dimudahkan. Nggak tahu karena itu memang orang-orang mikirnya maksud sih, tapi emang saya lakukan sendiri. Ketika saya minta restu, saya mau buka Raja Banyu, ya nanti gini. Bisa aja. Ya, akhirnya saya bisa sejauh ini. Saya Pulung Wijaya, owner dari Raja Banyu Blitar, alamat Jalan Seruni nomor 15 Blitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.